Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebencian. Adakah orang yang Anda benci? Siapakah gerangan dia yang kamu benci? Apa yang menyebabkan Anda membencinya? Bila ada, segeralah singkirkan rasa benci tersebut. Why? Karena sesungguhnya sifat membenci orang lain adalah sifat yang sangat merugikan diri sendiri. Berdasarkan situs Merriam-Webster, benci adalah permusuhan dan kebencian intens yang biasanya berasal dari rasa takut, marah, atau rasa terluka. Seringkali rasa benci tersebut berlanjut dengan munculnya hal-hal buruk kepada orang yang dibenci. Jika diperhatikan kembali, kebencian merupakan sesuatu yang normal dan manusiawi, walaupun sebenarnya hal tersebut merupakan sikap negatif. Dikutip dari akun YouTube konten kreator Gita Savitri, dikatakan bahwa perbedaan kebencian dengan sikap negatif lainnya dapat diidentifikasi dari tujuan emosionalnya. Kebencian memiliki tujuan emosional lebih kompleks dibandingkan dengan yang lainnya, seperti misalnya rasa marah. Rasa benci dan rasa marah memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Rasa marah mempunyai tujuan emosional untuk menyampaikan segala perasaan yang mengganjal di hati yang terkait dengan sikap buruk seseorang melalui verbal dengan cara mengkritik. Sementara rasa benci lebih kepada perasaan tidak suka, permusuhan, dan antipati kepada orang lain. Biasanya rasa benci lebih sering dipendam, tetapi akibat yang ditimbulkan ke depannya bisa menjadi lebih fatal. Ketika seseorang yang kita benci sudah melakukan hal-hal yang baik kepada kita, namun rasa benci yang ada tidak semerta-merta bisa hilang. Why? Karena pada hakikatnya rasa benci yang telah lama bersemayam di dalam diri kita mempengaruhi kita, sehingga apapun yang dilakukan orang tersebut akan selalu salah di mata kita. Adanya kebencian yang mendalam menyebabkan kita menginginkan agar hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang kita benci. Bisa jadi kita ingin melihat dia yang dibenci merasakan hancur, gagal, merusak reputasinya, dan mempermalukan dia, dan bahkan yang lebih ekstrim adalah membunuhnya. Dalam hidup tak bisa dipungkiri bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang sepemikiran terkait dengan kebencian. Tentu bukan satu atau dua orang yang menyimpan rasa tersebut. Hal ini menjadi menarik. Jika kita tidak suka dengan orang lain, kemudian bertemu dengan orang yang memiliki rasa benci yang sama kepada dia yang kita benci, maka akan terbentuk sebuah ikatan yang kuat dan biasanya akan muncul sebuah kerjasama. Menurut penulis, bahaya dari hal tersebut ialah muncul bentuk mempengaruhi orang lain untuk membenci seseorang. Hal-hal yang berkaitan dengan hate atau kebencian itu tidak bisa dianggap sepele, sebab efek yang ditimbulkan dari rasa kebencian bisa bermacam-macam. Berdasarkan piramida kebencian, ada 5 level kebencian dan macam-macam aksi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah genosida. Genosida adalah contoh dominasi di mana satu kelompok yang berkuasa melakukan pembantaian dan penghapusan budaya kelompok lainnya. Misalnya, genosida di suku aborigin di Australia atau genosida bangsa Yahudi oleh partai Nazi di Eropa. Kedua, ada yang namanya kekerasan. Akar kekerasan, kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip.
The roots of violence, will without work, pleasure without conscience, knowledge without character, mercy without morality, science without humanity, worship without sacrifice, politics without principles. Ketiga, ada diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membeda-bedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Keempat, tindakan bias. Tindakan bias seperti perundungan, penghindaran secara sosial, dan bentuk candaan yang sangat meremehkan. Kelima, ada sikap bias. Stereotip, menerima informasi negatif dan membenarkan hal yang bias dengan cara mencari orang-orang yang berpikiran sama. Itulah yang disebut dengan sikap bias. Jadi kesimpulannya, dendam akan melahirkan kebencian, dan kebencian akan melahirkan kebencian yang lainnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.